pembelajaran secara daring mengingat situasi sekarang ini yaitu pandemi COVID-19. Saya akan melaksanakan pembelajaran daring yaitu di SMK Negeri 1 Batang Angkola pada hari ini, Selasa 17 November 2020 pada jam 9 WIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Ahmad Danari. Hadir, Bu. Kisah. Hadir, Bu. Jelita. Hadir, Bu. Putri. Bu. Oke, semua hadir ya. Jenny, buka kameranya, nak. Ya, Bu. Nanti ibu pikir kamu masih belajar, ternyata tidur di sana. Bukannya aktifkan kameranya. Udah, Bu. Apakah kalian masih ingat pelajaran barisan aritmatika di SMP dulu, anak-anak Ibu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Masih, Bu. Oh, ada yang masih dan ada yang tidak. Nah, nanti kita akan bahas lagi agar anak-anak Ibu ingat kembali pelajaran waktu SMP dulu. Tapi ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan SMP dulu. Karena kita kan sudah SMK. Untuk yang masih ingat, apa saja yang ada pada barisan aritmatika yang kalian ingat? Ada beda dan suku ke N, Ibu. Ada beda dan suku ke N. Iya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan sebuah gambar. Perhatikan pada layar kalian. Apa yang kalian lihat dari gambar? Pedagang jeruk dan tumpukan jeruk, Bu. Pedagang jeruk dan tumpukan Dan jeruk. tumpukan jeruk. Iya, betul. Tumpukan jeruk itu, kalian pasti tidak tahu banyaknya jumlah pada baris pertama sampai ke bawah. Itu tentunya berbeda. Misalnya pada baris pertama itu kan di puncak-puncak ada 1. Dan baris kedua ada beberapa lagi, seperti misalnya 3, ada baris ketiga ada 6. Ya, begitu seterusnya. Jika tumpukan itu misalnya hanya 1 beruntut ke bawah, pasti itu kan jatuh. Jadi dibuat bentuk berbaris seperti berbentuk piramid, ya kan? Nah, setelah mempelajari ini, nanti kalian akan bisa menghitung jeruk yang ada pada baris pertama sampai paling bawah. Karena kalian akan menghitung nilai suku KN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menentukan suku KN dari suatu barisan aritmatika. Yang kedua, menentukan rumus suku KN dari suatu barisan aritmatika. Dan yang ketiga, menerapkan rumus suku KN dari suatu barisan aritmatika. Lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan materi mengenai barisan aritmatika. Ibu akan share layarnya. Seperti barisan bilangan pada layar kalian. Perhatikan. Jelita, sobat sebutkan yang ada pada layar. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, dan 22. Ya, jarak dari antara angka 1 ke 4 yaitu ada berapa? 3. 3. Yesi, 4 ke 7 ada berapa, nak? Ya, Bu. 3, Ibu. 3, ya, berarti semua 3. 1 ke 4, 3, 4 ke 7 adalah 3. Berarti memiliki beda yang sama, yaitu 3. Tadi lambang untuk beda adalah B, berarti B-nya ada
3. Barisan bilangan tersebut memiliki beda atau selisih 3 antara dua suku barisan yang berurut. Bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika. Yang kedua, perhatikan. Pada layar ada angka berapa, Putri? 8, 4, 0, min 4, min 8, min 12, min 16, min 20, Bu. Iya, betul. Berdasarkan barisan bilangan tersebut, jadi kita mendapatkan beda berapa, Jenny? Jarak antara 8 ke 4 ada berapa? Iya, min 4. Min 4, 4 ke 0, min 4. Berarti semua memiliki beda min 4. Barisan bilangan tersebut memiliki beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan, yaitu min 4. Berarti barisan bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika juga. Dari kedua uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa barisan aritmatika memiliki beda. Sering dilambangkan dengan B yang tetap. Jika B bernilai positif, maka barisan aritmatika itu dikatakan barisan aritmatika naik. Dan sebaliknya, jika B bernilai negatif, maka barisan aritmatika itu disebut barisan aritmatika turun. Jadi gitu ya, B bernilai positif, maka barisan aritmatika itu dikatakan barisan aritmatika naik. Sebaliknya, jika B bernilai negatif, maka barisan aritmatika itu disebut barisan Positif. ya, aritmatika turun. Betul, pintar anak-anak Ibu. Contoh soal. Diketahui barisan aritmatikanya ada 1, 7, 13, 19. Tentukan suku ke-10 dari rumus suku ke N. Kemudian periksa dengan menggunakan aplikasi software GeoGebra. Software GeoGebra udah Ibu jelaskan kan pada materi sebelumnya. Jadi sekarang bedanya, kemarin kita menggunakan grafik, sekarang kita menggunakan software GeoGebra menggunakan spreadsheet. Untuk penyelesaiannya, dari barisan aritmatika 1, 7, 13, dan 19, maka A sama dengan berapa kisah? 1, Bu. Ya, B-nya berapa? Berarti 7 dikurang 1 sama dengan 6. iya, B itu dari barisan yang kedua dikurang 1. Kita kan mencari bedanya, jadi 7 kurang 1 sama dengan 6. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita tadi mencari U10. Jadi 1 tambah 10 kurang 1 kali 6. 1 ditambah 9 kali 6. Jangan pertama 1 tambah 9 kerjakan ya, tapi 9 kali 6 berapa? 54, Bu. 54, Ibu. 54, berarti 1 tambah 54 sama dengan 55. 55. Maka suku ke-10 kita adalah 55. Untuk menyelesaikan menggunakan aplikasi GeoGebra seperti ini hasilnya nanti. Caranya, yang pertama buka spreadsheet pada GeoGebra. Kemudian, ketik nilai N. 1, kemudian untuk mengurutkannya sama dengan A2 tambah 1, kemudian nanti ada biru muncul tarik ke bawah. Berikutnya masukkan nilai UN. Dan untuk berikutnya, setelah mencari nilai UN, maka kita cari titiknya, yaitu 1,1. Akan menghasilkan gambar seperti ini.
Tidak, Bu. Pas, Bu. Pas, Bu. Ibu sudah mengirimkan LKPD pada classroom kalian, silahkan download. Nanti pengerjaannya secara berkelompok. Untuk itu Ibu bagi kelompok dulu ya. Yang pertama, kelompok 1, yaitu Jelita, Jenny, Kisah, dan Putri. Kelompok 2, Atika, Ade, Prisil, dan Ahmad dan Nari. Oke? Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD-nya yang secara berdiskusi, kalian kirimkan ke WA Ibu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, silakan Iya, kerjakan Oke, anak-anak Bu. Ibu, waktunya hanya 20 menit ya. Nanti setelah 20 menit, kita kembali jumpa di Zoom ini ya anak-anak. Iya, Bu.
itulah cara kami menyelesaikan dari soal yang menggunakan aplikasi GeoGebra. Samakan hasilnya sama-sama 52. Sekian, terima kasih. Oke, sudah 20 menit. Dari kelompok 1 silahkan. Ibu akan share jawaban dan tadi kelompok 1 sudah mengirimkan ini kepada Ibu. Sekarang silahkan kelompok 1 bacakan hasil diskusi kalian. Untuk jawaban nomor 1, barisan ketiga sama dengan 7, barisan keempat sama dengan 9, barisan kelima sama dengan 11. Iya, benar. Barisan ketiga ada 7, keempat ada 9, dan kelima ada 11. Berikutnya, untuk yang kedua. Untuk jawaban nomor 2, jadi jika dimasukkan dalam barisan aritmatika, jadi 3, 5, 7, 9, 11. Iya, betul sekali. Berikutnya, kawan kami akan menjelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Apakah setiap barisnya memiliki selisih yang sama? Ya, dengan beda ada 2. Jadi, untuk pertanyaan nomor 4, suku pertama yang melambangkan A adalah 3, dan nilai B yang dilambangkan dengan B, 2. Jadi rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ya, itu dari kelompok 1. Silahkan berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 2. Ibu akan share jawaban dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 silahkan. Di mana soalnya ada dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 14 buah. Baris kedua berisi 16 buah, baris ketiga berisi 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Berapakah banyak kursi pada baris ke-20 dan periksalah menggunakan aplikasi software GeoGebra. Diketahui banyak kursi berisi paling depan yaitu A 14 buah. Banyak kursi baris kedua dan ketiga U1 dan U2 sama dengan 16 dan 8 dan 11. Selisih tiap baris B sama dengan 2. Ditanya, banyaknya kursi pada baris ke-20. Berapa? Penyelesaiannya ialah menentukan banyak kursi pada baris ke-20. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. U20 sama dengan 14 ditambah 20 dikurang 1 dikali 2. Sama dengan 14 tambah 19 dikali 2. Sama dengan 14 ditambah 38 sama 52. Jadi, untuk baris ke-20 jumlahnya adalah 52. Benar, untuk jumlah baris ke-20 ada 52. Selanjutnya, silahkan. Tadi kelompok 2 sudah mengirimkan hasil pencariannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Ibu akan bagikan jawaban dari kelompok 2. Iya, bagaimana tadi kelompok 2 agar mendapatkan titik seperti ini dan langsung ditemukan bagaimana? Silahkan jelaskan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang pertama, tuliskan nilai N yaitu 20. Lalu yang untuk langkah yang kedua, nilai UN di mana suku pertama adalah 14. Nah, kita masukkan ke rumus berikut yaitu B2 ditambah A3 dikurang 1 dikali 2. Yaitu sama dengan 14 ditambah 2 dikurang 1 dikali 2. Yaitu hasilnya sama dengan 16. Nah, langkah yang ketiga, langsung saja tarik garis warna biru ke bawah. Jadi nilainya langsung terlihat, yaitu 52. Dan yang ada pada layar adalah titiknya. Berarti, secara manual dan GeoGebra didapatkan hasil yang sama. Jadi, berdasarkan presentasi kelompok 1 dan kelompok 2, kita dapatkan hasil yaitu berapa?
Ya, benar, 52. Kasih aplaus untuk kedua kelompok. Dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat memberi kesimpulan? Yang dapat saya simpulkan yaitu kita dapat menemukan suku ke N, serta kita dapat menghitung nilai suku ke N dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Iya benar, dengan belajar barisan aritmatika, maka kalian akan dapat menentukan suku KN, menentukan beda dari setiap barisan aritmatika dan menggunakan aplikasi GeoGebra dalam pembuktiannya. Untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, Ibu sudah mengirimkan link dari evaluasi pembelajaran ini di grup classroom kalian. Silahkan download linknya dan kerjakan, waktunya ada 10 menit. Tuliskan nama, kelas, serta ini nanti di next kan. Di situ ada nanti 3 soal, di mana soal yang pertama dan kedua bernilai 25 karena pilihan ganda, dan yang essay test itu bernilai 50. Nanti kirimkan jalan penyelesaiannya pada tempat yang folder yang telah tersedia. Kan kerjakan, Nak? Iya. Ibu lihat masih ada yang tidak benar semua dan ada yang benar semua. Buat anak Ibu, Ahmad dan Nari, masih salah. Jadi perbanyak belajar di rumah ya, Nak. Nah, dan buat yang lain yang sudah benar, ya selamat. Walaupun udah benar semua, tetap belajar di rumah, sama. Ibu ada memiliki lembar penilaian sikap dan keterampilan kalian. Di mana penilaian sikap itu nanti akan Ibu lihat bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian memang benar-benar serius atau hanya main-main? Nanti di rekaman itu nanti akan Ibu lihat. Ibu akan perhatikan selama proses pembelajaran itu akan Ibu jadikan sebagai menilai sikap kalian. Dan untuk keterampilannya, Ibu lihat bagaimana cara kalian menyelesaikan LKPD-nya dan bagaimana kalian menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan. Pada hari ini anak-anak, alhamdulillah lah kalau menyenangkan. Kira-kira apa? Kenapa dibilang menyenangkan? Bisa disebutkan, Jenny? Karena mudah dipahami, Bu. Mudah dipahami, ya walaupun mudah dipahami, ada aja teman kalian yang tidak tuntas ya. Cari deret aritmatika. Kirimkan link video pembelajaran untuk deret aritmatika pada Google Classroom kalian. Silahkan pelajari di rumah ya, Nak. Ibu memiliki pesan kepada kalian. Sebagai generasi bangsa, kita harus selalu jadi barisan terdepan dalam melaksanakan segala kebaikan yang sifatnya membangun. Misalnya, dengan menerapkan budaya antri di mana saja dan kapan saja dalam berbaris. Iya, Bu. Iya, Ibu kira cukup sekian pertemuan kita. Untuk mengakhirinya, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.